warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita berkata, berkatalah yang baik. Kalau berbicara, berbicaralah yang benar. Maka Allah akan memperbaiki amalan kita, dan Allah senantiasa akan mengampuni dosa-dosa kita. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut telah mendapatkan kemenangan yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas karunia dari Allah, amal saleh menjadi sempurna. Dan alhamdulillah atas karunia dari Allah, kita diberi kemudahan untuk melaksanakan agenda sholat Jumu'ah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada idola kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, setiap sepekan sekali kita mendengarkan wasiat dari Allah melalui khutbah Jumat yang Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita, wa tazawwadu, maka masing-masing di antara kita untuk banyak persiapan, untuk banyak menyediakan bekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan kata Allah, bekal kita sebelum kematian, bekal kita untuk kehidupan yang sebenarnya, yaitu takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidup ini sebenarnya adalah kita mengisi sisa umur kita dengan memperbanyak ketaatan, melaksanakan yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah,
yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita sebagai manusia memiliki tujuan utama mengapa kita ada di muka bumi ini, dalam rangka illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Kalau sholat jelas ibadah, tapi mari kita memiliki paradigma, memiliki mindset bahwa bekerja pun kita niatkan ibadah, istirahat kita pun di malam hari kita niatkan ibadah. Innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan tergantung niatnya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah nilainya ibadah. Namun kalau niat kita selain Allah, maka tidak bernilai ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Fawaidul Fawaid yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dalam buku tersebut ada sebuah subbab, judulnya adalah Asyratu asya'in da'i'atun la yuntafa biha, yang kalau kita terjemahkan ada beberapa hal yang tidak bermanfaat, sebagaimana nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, yang artinya muslim yang baik itu yang bagaimana, yaitu muslim yang dalam hidupnya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat yang tujuannya agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama, kata beliau, ilmun la yu'mal bihi. Kata Imam Al-Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tujuan kita belajar, tujuan kita sekolah, tujuan kita mondok, tujuan kita kuliah, tujuan kita ngaji, itu ternyata tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan kognitif. Ternyata tujuan belajar tidak hanya untuk menjadi pintar, tidak hanya untuk menambah wawasan, thaqafah, menambah knowledge, tapi ternyata tujuan kita belajar, tujuan kita ngaji, kuliah dan sebagainya, belajar untuk apa? Ternyata tujuannya untuk diamalkan. Orang tidak belajar berdosa, belajar tidak diamalkan juga berdosa. Makanya kata sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Yang disebut orang yang berilmu bukan orang yang banyak wawasan, bukan orang yang pandai bicara, bikathratil hadis. Tujuan kita belajar bukan untuk berdebat kepada ulama. Tujuan kita belajar bukan untuk membodohi orang awam, tetapi belajar tujuannya adalah bi khasyatillah, agar kita semakin takut kepada Allah, dan tujuannya agar kita mengamalkan ilmu. Maka idealnya semakin banyak ngaji, semakin banyak mendengarkan khutbah, semakin banyak diskusi, semakin banyak berbicara tentang ilmu, maka otomatis harus lebih banyak actionnya, harus banyak manfaatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa di antara kita manusia terbaik? Khairukum anfa'ukum linnas. Di antara kita yang paling baik bukan yang kaya, bukan yang pintar, bukan yang punya jabatan, tetapi yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya setiap hari kita berdoa minimal 17 kali.
ada yang 20 kali, bahkan ada yang 30 kali setiap hari, sadar atau tidak sadar, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita minta agar dijauhkan dari orang-orang yang maghdub. Ibnu Katsir menjelaskan al-maghdub adalah kaum Yahudi. Kenapa kaum Yahudi dibenci oleh Allah? Karena memiliki banyak ilmu, pintar-pintar, tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Kemudian ad-dhalin, kaum yang sesat adalah kaum Nasrani yang tidak memiliki ilmu tapi ibadahnya semangat. Kalau Islam pertengahan di antara keduanya, yaitu harus berilmu dan harus diamalkan. Ada pepatah Arab mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Pepatah Arab mengatakan kalau kita belajar S1, S2, S3, ngaji, diskusi, tapi tidak ada actionnya, itu seperti pohon tapi tidak berbuah. Maka dari itu kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, hal yang tidak bermanfaat adalah al-ilmu la yu'mal bihi. Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Kemudian yang kedua, wa amalun la ikhlasa lahu wa la iqtida. Yang tidak bermanfaat adalah orang yang beramal tapi amalnya tidak ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu." Allah itu suka sama siapa? At-taqiyya, orang yang bertakwa hidupnya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itu yang disukai Allah. Al-ghaniyya, juga orang kaya. Orang kaya itu disukai Allah. Bagaimana pengertian kaya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa al-ghina an kathratil arabi." Yang disebut kaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak harus memiliki banyak harta. Tentunya sekali lagi yang disebut kaya menurut Nabi tidak harus hartanya banyak. Meskipun hartanya banyak terkadang kaya. Laisa al-ghina bi kathratil arad, walakinnal ghina ghina nafsi. Orang yang kaya adalah orang yang kaya jiwa. Jadi orang yang kaya jiwa, hartanya banyak, mau sedang mau biasa, kalau dia tidak bakhil, tidak pelit, dia orang kaya. Tapi kalau dia itu hartanya banyak, bakhil, pelit, tidak melaksanakan zakat padahal sampai nisab dan haul, kemudian tidak mau berbagi, itu bukan orang kaya, karena bukan kaya hati. Tapi kalau kaya hati, banyak dia berinfak, bersedekah, sampai nisab dia zakat, tidak sampai nisab dia sedekah sunnah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khafiyya, orang yang disukai Allah adalah orang yang al-khafiyya. Apa itu al-khafiyya? Kalau berbuat kebaikan, kalau bersedekah, kalau infak, al-khafiyah, menyembunyikan amalnya. Dulu pernah di zaman keturunan Ali bin Abi Thalib, ada seseorang keturunan dari Ali bin Abi Thalib, kalau bersedekah, membagikan gandum, kalau bahasa kita memberikan roti gitu ya, sedekahnya saat orang pada tidur, kurang lebih mungkin jam 1, jam 2 pagi, meletakkan makanan di belakang pintu, daun pintu yang di luar. Nanti kalau masyarakat mau bangun subuh, sudah ada makanan. Tidak ada yang tahu ini siapa yang sedekah. Ini contoh al-khafiyah, orang yang lebih ikhlas. Apakah boleh kita sedekah ketahuan orang? Juga tidak apa-apa. Wa in tubdus shadaqah fa ni'ma hiya. Kalau kita menampakkan sedekah asal ikhlas, kita sedekah asal kita ikhlas,
ketahuan orang sih tidak ada masalah. Tapi kalau Anda berikan kepada orang fakir dan Anda menyembunyikan, maka itu lebih baik. Makanya konsep beramal dalam Islam harus ikhlas. Sekecil apapun kalau ikhlas diterima Allah. Sebesar apapun kalau riya, sum'ah, kepingin dilihat, kepingin dipuji orang, sebesar apapun tidak ada pahalanya sama sekali. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wala ihtidah, yang tidak bermanfaat itu adalah di samping dia beramal tidak ikhlas, dia beramal tapi tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata urusan ibadah, khususnya ibadah mahdhah, maka pastikan kita melihat apakah itu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ambilkan contoh hadirin yang dimuliakan Allah. Di beberapa kalangan masyarakat itu ada yang masih suka misalnya puasa mutih atau puasa weton. Kalau ikhlasnya mungkin karena Allah, tapi kalau mutaba'ah al-iqtida belum sesuai. Lah apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau puasa sunnah? Bisa Senin Kamis, bisa Ayyamul Bid, bisa puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, puasa di bulan Syawal, Sitta min Syawal, puasa Asyura, puasa Arafah, banyak yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka urusan ibadah sebaiknya mengikuti dalil yang ada. Saya kepingin puasa mutih, ganti saja dengan puasa Senin Kamis, dengan puasa Ayyamul Bid. Saya ingin puasa weton, sebaiknya diganti. Banyak sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang tidak bermanfaat, sudah beramal tapi tidak ikhlas, sudah beramal tapi tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa maknanya? Apa makna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Menurut Profesor Dr. Ali Muhammad As-Sallabi, seorang ulama terkenal dari Afrika, Tunisia, menulis dalam bukunya Arkanu Silsilatu Arkanil Iman yang ada 6 jilid ya. Beliau menjelaskan salah satu makna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu artinya saya berjanji, saya berkomitmen bahwa saya beribadah mengikuti cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang tidak bermanfaat justru sudah beramal tidak ikhlas dan tidak kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yang tidak bermanfaat adalah malun la yunfaq bihi. Orang punya harta, orang kaya, dan ketahuilah orang tersebut kaya itu sebenarnya karunia dari Allah, bukan karena usaha. Meskipun usaha hukumnya wajib. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kita itu sebenarnya sudah ditakdirkan oleh Allah, kita ini skenario hidup dari Nabi Adam sampai hari kiamat, skenarionya sudah Allah tulis. Tinggal kita mengikuti skenario dari Allah. Akhirnya para sahabat bertanya, wahai Nabi, terus bagaimana kita ke depannya? Kalau semua sudah ditakdirkan, bahkan rezekinya sudah ditakdirkan, meninggalnya di mana dan kapan sudah ditakdirkan,
dia besok penghuni surga apa neraka sudah ditakdirkan. Apa yang kita lakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Menghadapi takdir, sudah lakukan perintah Allah, lakukan syariat Allah, Allah akan mengantar kepada yang Allah ridhoi. Maka tidak ada istilah menghadapi takdir santai, duduk manis, tidak, tetapi berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini, yang tidak bermanfaat adalah memiliki harta tetapi tidak diinfakkan. Yang dimaksud dengan diinfakkan di sini adalah kalau seseorang itu kaya, maksudnya hartanya mencapai nisab, batas minimal dia membayar zakat, dan haul uangnya berjalan 1 tahun tidak mengurangi dari nisab, maka dia wajib menunaikan zakat. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mencapai nisab, tidak mencapai haul dalam setahun, maka dia masuk kategori sedekah sunnah atau sedekah yang tidak wajib. Jadi sama-sama mau kaya mau tidak kaya, tetap ada perintah Allah untuk berinfak di jalan Allah. Makanya dalam kajian Islam ada orang yang menimbun harta dan ada orang yang tidak menimbun harta. Ibnu Katsir menjelaskan apa yang dimaksud dengan menimbun harta dengan yang tidak menimbun harta. Saya ambilkan ilustrasi. Ada orang memiliki 100 miliar. Ada orang memiliki 100 miliar. Jelas dia sudah mencapai nisab. Maka orang tersebut yang punya 100 miliar, dia rajin setiap tahun zakat mal 2,5%-nya. Jadi bahasanya itu setiap tahun dia menunaikan zakat. Dia punya 100 miliar, 2,5%-nya dizakati setiap tahun. Maka orang ini hanya mengeluarkan 2,5%, itu dianggap tidak menimbun harta. Tapi orang yang punya 100 juta, memiliki 100 juta, sudah mencapai nisab ini, tapi nggak bayar zakat, maka dia masuk kategori menimbun harta. Atau orang punya 30 juta, kan nggak mencapai nisab 30 juta, kemudian dia tidak sedekah sunnah, itu masuk kategori menimbun harta. Jadi menimbun harta itu adalah apabila seseorang punya uang, kemudian disebut menimbun harta, dia tidak menunaikan perintah-perintah Allah dalam urusan harta. Maka kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, disebut yang tidak bermanfaat kalau kita memiliki harta kemudian bakhil, pelit untuk berbagi kepada orang lain. Karena sebenarnya kita punya gaji, punya pemasukan, punya penghasilan setiap bulan, sebenarnya bukan milik kita 100%, tapi beberapa persennya milik orang lain yang miskin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ada malaikat. Ada 2 malaikat, tugasnya mengamati kita setiap hari. Yang jelas malaikat jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak dan tidak bisa dihitung saking banyaknya. Tapi ada jenis malaikat, 2 malaikat yang mengawal kita urusan infak dan sedekah. Kita memiliki harta, kemudian mau berbagi kepada orang, baik itu zakat atau sedekah sunnah atau hadiah atau wakaf atau apa, wasiat dan sebagainya. Maka malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, si fulan nih punya uang tapi mau zakat, mau sedekah sunnah, mau berbagi, ya Allah gantilah dengan yang lebih baik. Jadi logikanya orang yang mau berbagi, Allah akan ganti yang lebih baik. Kemudian malaikat yang satunya mengamati, ada orang
hartanya cukup, padahal orang meninggal nggak bawa harta. Ada orang cacat, minta nggak dikasih, maka orang ini termasuk kategori pelit. Kemudian malaikat satu berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, si fulan nih pelit, bakhil, tidak mau membantu orang, padahal orang depannya cacat, gak bisa jalan, gak bisa bekerja, kok dia gak mau ngasih. Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, habiskan uang dia, hilangkan uang dia, semoga menjadi bencana bagi dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, minimal ada 3 hal yang kita garis bawahi mendengar nasihat dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang pertama, tujuan kita mendengarkan kebaikan untuk diamalkan. Yang kedua, kalau beramal jangan lupa ikhlas mengharap pahala Allah, dan pastikan ibadah mahdhah yang kita lakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang nomor 3, kalau kita memiliki harta, tidak penting berapa jumlah yang kita infakkan, tapi yang paling penting adalah ikhlasnya, dan yang paling penting adalah actionnya. Berbuat meskipun sedikit lebih baik daripada tidak berbuat sama sekali. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, Allah memberi kita hidayah, sehingga kita termasuk orang-orang yang belajar untuk diamalkan. Mudah-mudahan kita beramal ikhlas, mudah-mudahan kita beramal sesuai petunjuk Nabi, dan mudah-mudahan kita diberi kelancaran rizki sehingga bisa berbagi kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fastaghfirullahal adzim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita bertakwa kepada Allah, dan janganlah kita meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Akhirnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabatin Rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.